Shalom saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Wijaya dari Semarang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan Lectio Divina dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Saya merasa sangat terkejut ketika mendengar berita ada pejabat atau kepala daerah yang ditangkap polisi karena kasus korupsi. Padahal mereka terlihat seperti pejabat yang baik dan bertanggung jawab di mata masyarakat. Kasus korupsi banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara perorangan maupun korporasi. Sejatinya, perilaku konsumtif masyarakat dan sistem politik yang berfokus kepada materi memicu penyebab terjadinya korupsi. Tentu saja korupsi sangat bertentangan dan melawan ajaran kebenaran Yesus. Korupsi identik dengan mencuri. Dalam 10 perintah Allah, larangan ke-8 adalah larangan untuk mencuri. Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 15 dikatakan, Allah berfirman, jangan mencuri. Korupsi adalah mencuri dengan cara yang diam-diam, dengan cara halus mengurangi hak negara atau orang lain. Untuk kepentingan pribadi, melakukan korupsi berarti ia telah mengutamakan perbuatan daging, memuja materi, dan kalah terhadap godaan duniawi, melanggar moral Kristen, dan tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya, ia kehilangan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Karena kasus korupsi sangat bertentangan dengan kebenaran ajaran Yesus. Apakah kebenaran itu? Kebenaran secara etimologis dalam bahasa Ibrani disebut emet, yang artinya kesetiaan yang dihayati. Secara leksikografis, kebenaran berasal dari kata benar, yang artinya sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataan, betul tidak salah, adil, tidak berat sebelah, lurus hati, dapat dipercaya, cocok atau sah. Menurut Rasul Paulus, kebenaran itu tidak sekedar berperilaku baik di mata Allah, tetapi suatu hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang dilakukan sebagaimana adanya. Dan barang siapa yang berpihak kepada kebenaran, ia berpihak kepada Allah. Murid Yesus yang sejati adalah mereka yang berpikir, berbuat, dan bertindak dengan benar. Kekuatan para murid Yesus ialah firman Tuhan itu sendiri. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Jika ada pengikut Kristus yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan berbicara dan bertindak tidak benar, maka sesungguhnya ia bukan pengikut Kristus yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan pertobatan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sabda Tuhan ini sungguh cocok dengan situasi hidup kita yang seringkali dihadapkan dengan berbagai kebohongan, berita bohong atau hoaks, dan klaim kebenaran dari orang-orang yang menguasai kebenaran. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Kita membutuhkan firman Tuhan supaya hidup kita dituntun menuju kebenaran, dan kebenaran Allah akan memerdekakan hidup kita dari dosa. Dalam KGK 2464 tertulis,
Perintah ke-8 melarang memutarbalikkan kebenaran dalam hubungan dengan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristiani yang benar dan dalam kebenaran? Kita dapat melakukannya dalam berbagai cara. 1. Kita memiliki keyakinan akan firman Tuhan. Kita punya waktu yang khusus untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa dan merenungkan firman-Nya. 2. Kita memiliki tujuan dan pengharapan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan memiliki tujuan yang besar dalam hidup kita. 3. Kita melakukan pelayanan. Pelayanan yang kita lakukan adalah sebagai rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. 4. Kita mengasihi sesama. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia akan mengasihi sesamanya. Akhirnya, kata bijak dari Santo Thomas Aquinas, seorang tidak dapat menggunakan tindakan jahat dengan mengacu kepada niat baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam.